Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masyaallah muslim rahimahullah. Kalau pertemuan malam Sabtu kemarin yang katakan ini pertemuan terakhir sebelum pulang, ini pertemuan penutupan sebelum pulang ya. Alhamdulillah. Semoga dengan berkumpulnya kita dalam majelis taklim ini seperti janji Rasulullah, kita merasakan keberadaan malaikat yang sedang bersama kita, sehingga sifat-sifat kita seperti malaikat, bukan syaitan. Yang kedua, kita yakin Allah sedang memberikan sakinah di hati kita, ketentraman di hati kita untuk membentuk keluarga sakinah. Yang ketiga, Allah sedang menolongi majelis kita dengan rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah seluruh persoalan hidup kita menjadi mudah. Seluruh cita yang kita canangkan insya Allah kita raih. Bahkan surga kita masuki karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, Allah sedang menyebut-nyebut nama yang hadir pada saat ini di hadapan para malaikat. Masya Allah. Sehingga wajah kita subuh ini cerah karena kita meyakini Allah sedang menyebut-nyebut nama kita. Masya Allah. Dan akhirnya orang-orang yang rajin taklim seperti ini pantas dimudahkan jalannya menuju surga, insya Allah. Karena itu semangatnya pemburu surga. Baik. Pada pertemuan penutupan ini subhanallah ya, alhamdulillah terkait semua dengan materi saya yang 3 sebelumnya. Ya, kalau malam Rabu itu temanya apa? Dia masih ingat? Pengorbanan kunci kejayaan hidup. Khotbah kemudian kita membahas tentang, ada yang masih ingat? Iya, apa aja mas kalian? Ini sebagai contoh. Minggu ini kita dalam nasihat lupa, gitu ya. Makanya kita harus sering mendengar nasihat dan nggak lupa terus. Masya Allah. Saya menyampaikan mikir dulu nih. Yang saya sampaikan sendiri itu apa? Allah. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Memang manusia tempat salah dan lupa. Karena itu kita wajib membutuhkan nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekarang, oh ya, kalau khutbah Jumat itu bahagia itu dekat dengan Al-Quran. Bahagia itu karena kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian malam Sabtunya apa? Jangan mau ditipu oleh dunia. Jadi dia sekarang apa hubungannya? Ya. Tentang apa? Trik mendapat cinta Allah sekaligus manusia. Ya. Kita bahas mulai dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah dialog pertanyaan sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya. An Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi qala Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Jadi sahabat mendatangi Rasulullah dan bertanya,
Ya Rasulullah, dullani ala amali, tolong tunjukkan padaku sebuah amal. Idza amiltu, jika aku mengamalkannya, ahabbanillah, Allah pasti mencintai aku. Wa ahabbanin nas, dan orang-orang juga mencintai aku. Tolong kita cermati pertanyaan sahabat. Penekanan sahabat ini bertanya bukan untuk menambah ilmu. Baca teksnya, Pak. Ingat ya. Jadi sahabat ini bertanya Rasulullah bukan untuk nambah wawasan saja, tapi yang paling penting, tunjukkan kepadaku amalan yang aku amalkan, bukan aku hafalkan, aku amalkan. Jadi jemaah sekalian, saya minta maaf kalau kita sering taklim, tolong jangan sekedar mengatakan menambah ilmu. Ya pasti nambah ilmu, tapi belum tentu nambah amal. Padahal kita masuk surga itu jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi orang-orang yang beramal, bukan ya'lamun, balasan bagi orang yang banyak ilmunya, tidak. Makanya sahabat cerdas pertanyaannya, tunjukkan aku amalan jika aku mengamalkannya. Tolong diingat ini Mas. Makanya kita bertumbuh di sini dalam rangka punya amal setelah ini dari apa yang kita bicarakan. Insya Allah gitu ya. Semangatnya bonus surga, karena kita ini bonus surga. Nah, apa ini? Menarik ini. Amal yang membuat Allah mencintai kita, sekaligus orang lain, manusia mencintai kita. Dan catatan lagi ini Mas sekalian. Kita jangan hanya mengejar cinta Allah. Jangan hanya, wajib memang mengejar cinta Allah, tapi jangan hanya mengejar cinta Allah, menyepelekan cinta manusia. Kalau kita ikut para sahabat harus begitu, yaitu mengejar cinta Allah sekaligus yang membuat kita dicintai oleh teman-teman kita, saudara kita, satu jamaah kita, sesama muslim. Maaf ya. Jadi kalau kita semakin dalam cinta sama Allah, bukan gak peduli dengan orang lain. No, bukan ajaran Islam itu. Semakin sahih iman kita, kita semakin keren sama muslim. No, itu bukan ajaran Islam. Tetapi aku dicintai Allah, tauhidku bagus, imanku bagus, tapi juga aku semakin dicintai oleh sesama muslim. Gitu ya, Mas sekalian. Jadi hadisnya begitu. Allah Akbar. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai Allah, otomatis kita akan dicintai oleh sesama muslim. Ya Rahman Rahim. Terus apa jawaban Rasulullah? Amal apa ini yang membuat Allah cinta sekaligus manusia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'inda nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu kepada milik orang lain, barang orang lain, pasti orang itu akan mencintai kamu. Jadi ini adalah zuhud, trik mendapat cinta Allah dan cinta manusia. Kalau malam Sabtu kemarin, hubbud dunya itu merusak kita. Sekarang kita balik, kita cinta dunia sepertinya. Itu zuhud. Bahkan zuhud itu adalah hubbud dunya walakin ahabbul akhirah. Kita tetap cinta dunia, tetapi lebih cinta dengan akhirat. Itu zuhud. Jangan salah memahami zuhud ya. Seperti ada dialog. Ini ada kejadian ya, murid saya sendiri.
suami istri, ya. Terus ditanyakan kepada saya sambil tersenyum mendengar ceritanya. Begini ceritanya. Suami istri ini cek kesehatan ke dokter. Ini istrinya ini. Terus setelah keluar dari cek dokter tadi, istrinya nyeletuk, bah, apa? Ya, dokter ini zuhud. Ini pertemuan yang kedua dengan dokter itu ya, 2 kali. Yang kedua dia komentar, "Duh, kenapa kok merasa dia zuhud? Itu loh bajunya itu. Saya tahu tuh baju yang minggu kemarin dipakai." Gitu ya. Zuhud karena bajunya nggak dicuci, kelihatan kumalnya. Bukan itu zuhud, ya harus nyuci itu, ya kan? Jadi zuhud itu bukan orang yang taat tiga dengan dunia, nggak suka pakai baju bagus, apalagi ke masjid. Zuhud aneh, bukan itu kumal. Karena Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka keindahan. Ada juga menggambarkan zuhud itu seperti orang yang keluar dari goa. Kenapa itu? Menghindar dunia, nggak pernah mandi, nggak pernah ganti baju. Begitu keluar, rambutnya aut-autan gitu. Nah, itu zuhud. Bukan, itu kere. Dan ingat, zuhud itu amalan hati, bukan amalan fisik. Jadi kan? Di hubbud dunia walakin ahabbu ilal akhirah. Itu masalah cinta. Dia cinta dunia, tapi lebih cinta dengan akhirat. Itu zuhud. Tapi ada yang ekstrem, definisi zuhud. Apa? Membenci dunia. Ada yang ekstrem sekali begitu. Ya. Nah, ini dah mas kalian. Jadi kalau kita ingin mendapat cinta Allah sekaligus manusia, kita harus zuhud terhadap dunia. Ada definisi yang sangat indah sekali dari zuhud. Zuhud adalah ib'adun nafsi minasyai', menjauhkan diri dari sesuatu yuhinu yang membuat dia terhina. Jadi dia menjauh karena kalau dia mendekat, semakin dekat dia terhina. Dia terhina. Dan kemarin kita bahas dunia ini penuh dengan tipu daya. Jadi kalau kita mendekat dunia tidak hati-hati, kita tertipu dan terhina gara-gara dunia. Itu yang kita hindari. Makanya kita berusaha mencintai dunia seperlunya, tapi kita lebih cinta dengan akhirat. Jadi kita